berikan harta itu di jalanku, maka aku akan kembalikan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, tapi syaratnya adalah qardan hasana, pinjaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman Qobasiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami dalam Tadabbur Light juz 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yang artinya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, qardan hasana, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kelipatan, akan membalasnya dengan berlipat-lipat, walahu ajrun karim, dan baginya mendapatkan ganjaran yang karim. Karim bisa diartikan mulia, karim juga bisa diartikan yang sangat berharga. Perhatikan apa firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah orang yang mau yuqrid? Yuqrid itu kalau bahasa manusia artinya meminjamkan. Ini adalah lanjutan daripada ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard." Kenapa kalian tidak mau menafkahkan harta kalian di jalan Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaannya yang sangat luas, lebih banyak daripada langit-langit dan bumi. Seakan-akan, bukan seakan-akan, tapi memang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwasanya manusia itu tabiatnya adalah bakhil, tabiatnya adalah pelit, enggan untuk mengeluarkan harta. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menggugah rasa malu manusia ini dengan ungkapan apa? May yuqridullaha qardan hasana. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjamkan Allah, subhanallah, kata-katanya meminjamkan. Siapalah kita meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa kita? Bukankah semua harta, semua rizki yang kita miliki milik Allah? Bahkan bukan hanya itu, diri kita pun, jiwa kita pun, nafas kita pun, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha lembut, menggugah hamba-hambanya dengan kata-kata, siapa yang ingin meminjamkan Allah? Maka kita selaku manusia, selaku hambanya, setidaknya malu. Allah Subhanahu wa taala sampai menggunakan kata-kata ini karena saking mengertinya bahwasanya manusia itu pelit, sulit untuk menginfakkan hartanya. Tapi dalam kata-kata ini pun terdapat makna yang luar biasa. Kalau meminjam, kalau kita meminjamkan kepada orang sesuatu, maka ketika orang itu mengembalikan, apa yang dikembalikan? Yang akan dikembalikan adalah sesuatu yang dia pinjam. Kalau orang meminjam kepada kita emas, maka kita kembalikan emas. Kalau orang meminjamkan kepada kita uang, maka kita kembalikan kepadanya uang. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, mengatakan kepada kita, berikan harta itu di jalanku, maka aku akan kembalikan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, tapi syaratnya adalah qardan hasana, pinjaman yang baik. Kata-kata qard hasana di sini, kata Imam Ibnu Ashur mengatakan al-mustaqbil jami'a mahasina naw'ihi. Kata-kata qardun hasana adalah
pinjaman yang baik ini mencakup segala bentuk jenisnya. Artinya pinjaman ini diberikan dengan niat yang baik. Pinjaman ini diberikan dengan cara yang baik, dengan senyum, dengan ramah, tanpa intimidasi, tanpa menyakiti dengan kata-kata, atau tanpa pamrih dengan sikap dan kata-katanya. Qardan hasana, artinya dia bersedekah, berinfak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengungkit-ungkit dan juga tidak meminta mengharapkan yang lebih, ikhlas. Maka kalau orang sudah seperti ini, fayudha'ifahu, maka Allah akan memberikan kelipatan-kelipatan sebagai gantinya. Walahu ajrun karim, dan dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat berharga. Apa ganjaran yang sangat berharga ini? Bisa jadi di atas daripada kelipatan-kelipatan tadi kita, di Allah berikan ampunan kepada dia. Allah berikan surga juga kepada dia. Maka ajrun karim, walahu ajrun karim. Kalau kita ingin tahu bagaimana kelipatan-kelipatan daripada pahala atau ganjaran orang yang infak, kita bisa tengok dalam surat Al-Baqarah ayat 26:1. Silakan baca dalam Al-Baqarah 26:1, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilustrasi tentang kedahsyatan pahala berinfak di jalan Allah. Seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih itu tumbuh 7 biji. Dari 7 biji itu juga melahirkan 100 benih. Terus berputar seperti itu. Ada multi pahala. Ada kelipatan pahala. Itu tidak hanya terjadi satu siklus, tapi bisa menjadi beberapa siklus, puluhan siklus atau ratusan siklus. Tidak ada batasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala siapapun yang ia kehendaki, dan Allah maha luas, maha kaya, alim, dan juga maha mengetahui kualitas infaknya, keikhlasan orang yang berinfaknya. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang lapang, hati yang ringan untuk mengeluarkan infak, sedekah, karena itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.